Oke, sekarang kita masuk ke solution 10 ya. Integration with material management. Kita lihat bisnis example-nya terlebih dahulu ya. Ceritanya kita akan membuat purchase order, kita mau order ke supplier kita 1006, kita mau order material 50 flat screen, jadi kita mau order layar 50 inch ya. Dengan material number-nya M strip pagar-pagar, di mana net price-nya kita mau beli, kita mau order ke vendor kita 1006 dengan net price-nya 550, kemudian kita minta dikirimkan ke plan 1000 atau ke plan Hamburg, dan storage location-nya atau kita akan menyimpan 50 piece flat screen ini di material warehouse dengan kode 0001 ya. Sekarang silahkan saudara kembali ke SAP isi akses. Kita kembali ke software SAP, kita mau membuat yang namanya purchase order. Ya. Kita kembali ke sini. Dan silahkan saudara lihat, sambil saudara lihat untuk langkah-langkah yang ada di solution 10. Oke, silahkan sekarang saudara masuk ke menu accounting, logistik, maaf. Terlalu sering ke accounting ya, dilupa. Masuk ke menu logistik, material management, purchasing, purchase order, create, vendor or supplying plan note. Pak saudara masih ingat, ini sebetulnya sudah pernah kalian kerjakan dulu ketika di ERP fundamental ya. Kalian double klik. Oke. Kita masukkan purchasing organization-nya. Oke, kalau nggak ada, kalian masukkan vendornya dulu deh. Vendornya kalian input vendor 1006. Kemudian di sini kan ada header, kalian klik. Kita masukkan purchasing organization 1000. Purchasing group-nya 100. Company code kita 1000. Silahkan, kalau sudah lengkap kalian enter informasinya. Ternyata vendor 1006 itu namanya Black Arvin. Kalian print screen dulu, silahkan kalian masukkan ke Word. Ini exercise 10 gitu ya, kalian masukkan ke Word exercise 10. Kalau sudah, ini item overview-nya kalian klik dan kita masukkan materialnya. Kita mau order materialnya, silakan saudara tulis ya. Material yang akan kita gunakan adalah M spasi 05, M spasi 05, sorry, bukan spasi, M slash 05, jangan slash yang strip deh ya, M strip 05, strip, sorry, bukan strip lagi, M strip 05, C, pagar-pagar. Sekali lagi, materialnya adalah M strip 05, C, pagar-pagar. Kemudian PO quantity-nya kalian diminta untuk order berapa itu? Kalian, kita akan pesan 2. Jadi PO quantity-nya 2 saja ternyata. 50 itu 50 inch-nya ya, bukan 50 pieces ternyata ya, 50 inch. Oke, kemudian delivery date-nya kalian pilih tanggal hari ini, tanggal 15 Maret.
2021. Net price-nya 550, jadi harga TV-nya itu 500, kemudian ada tax 10% ya. Di net price-nya 550. Karansinya euro, nggak perlu kalian ubah. Plannya kalian masukkan 1000 di sini. Ya, ada tulisannya PLNT itu plan. Storage location-nya tadi diminta untuk 0001. Jadi kalau TV-nya ini datang, langsung dikirimkan ke plan 1000 dan akan disimpan di storage location dengan kode 0001. Kalau sudah kalian enter, kalau kalian muncul warning, kalian oke saja. Kemudian kalau sudah muncul informasi seperti ini, silahkan kalian print screen dulu. Kalian masukkan ke Word. Nah, kalau sudah, kalian save atau posting. Maka akan muncul nomor PO-nya. Silakan saudara print screen dan saudara catat untuk nomor purchase order-nya, karena akan kita gunakan setelah ini ya untuk transaksi berikutnya. Kita sudah berhasil buat PO, jadi kita sudah selesai nih demand determination ya di level 1 tadi, di tahap 1. Kalau sudah kalian oke, kemudian kalian slash N, kita kembali ke teks 2, post a good receipt. Ceritanya ini kita sudah buat untuk PO-nya. Nah, sekarang ceritanya barangnya udah datang nih. Ya, kita harus buat good receipt. Ya. Kalian lihat teks 2, kalau di soft copy halaman 153, kalau di modul yang hard copy itu di halaman 165. Ya, kalian lihat. Ini silakan sudah masuk ke menu ini ya. Kita kembali lagi ke SAP Easy Access. Silakan saudara pilih ke logistik, kemudian ke material management, kemudian purchasing, purchase order, kemudian pilih follow on function, pilih good receipt. Silakan sudah double klik. Masukkan nomor purchase order kalian yang barusan kalian catat, nomor PO-nya, kalian masukkan, depannya itu 4. Ya, awalan nomor purchase order-nya itu 4. 4500018 260. Dokumen date dan posting date-nya pastikan tanggal hari ini. Kalau sudah kalian enter, ketika kalian enter, kalau kalian sudah berhasil muncul nomor PO-nya, maka otomatis material short-nya di sini akan keluar nih. Flat screen LE 50 inch, bedanya seperti itu. Nah, kalau sudah, nggak perlu kalian ubah, kalian hanya pilih centang di item OK, di bawah sendiri ini kalian centang. Kalau sudah, silakan sudah print screen, sudah masukkan ke Word, kasih judul exercise 10 task 2. Ya. Ini item OK-nya kalian centang dulu. Terkadang banyak mahasiswa yang nanti setelah teks 2 itu kita lakukan transaksi, Bu, punya saya nggak bisa. Ketika saya lihat di tugas dia, ternyata item OK-nya ini belum dicentang. Ya, jadi kalian print screen dulu di bagian ini. Pastikan item OK-nya tercentang. Ya. Kalau sudah kalian save atau kalian posting, yang berhasil akan muncul dokumen 500 bla bla bla. Inilah nomor dokumen good receipt kalian. Silakan sudah print screen lagi dan saudara tulis nomor good receipt. Kalau sudah kalian oke saja, kemudian kalian slash N, kita kembali ke SAP Easy Access.
Sudah ya. Kita lanjut ke task 3. Nah, barang sudah datang, kita sudah buat dokumen good receipt-nya. Sekarang kita akan membuat invoice verification. A guest has received the invoice from the vendor. Enter the details of the invoice, and then the invoice details will be compared with the purchase order and the good receipt document. Jadi kita nanti akan membandingkan invoice yang sudah kita terima dengan dokumen PO dan dokumen good receipt. Ini ya, silakan sudah masuk ke menu ini, logistik, material management, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke SAPC Access. Silakan segera masuk ke menu logistik, kemudian material management, pilih logistik, invoice verification, dokumen entry, enter invoice. Muncul informasi oke, kalian oke saja. Masukkan invoice date-nya tanggal hari ini 15 Maret 2021. Kemudian kita diminta untuk teksnya kita ubah dulu ya. Teksnya silakan saudara ganti ke 10%. Karena tadi kan harga tisunya 500, tapi kita ada tagihan 550 ya. Teksnya kalian ganti dulu. Kemudian amount-nya kalian masukkan 550 karena kita order 2 pieces ya. Berarti kan 1.100. Tuh. Coba amount-nya kita masukkan 1.100. Kemudian kalian calculate tax. Kita masukkan dulu, sorry saya lupa. Coba amount-nya kalian hapus dulu deh, sorry. Calculate tax-nya kalian uncheck dulu deh. Kita masukkan nomor PO-nya dulu supaya aman, maaf ya. Amount-nya kalian hilangkan dulu, teksnya nggak usah kalian centang dulu, kita masukkan dulu nomor PO kita tadi. Nah, masih ingat ya? Saya minta kalian untuk catat, itu masukkan nomor PO-nya 45 bla bla bla. Kalian enter. Nah, ketika kalian masukkan nomor PO-nya, kemudian kalian enter, maka akan muncul di sini amount-nya adalah 1.100. Jadi kita ada tagihan 1.100. Ya. Kita ada tagihan 1.100. Nah, ini input text-nya baru. Kita ke sini ya. Ke basic data. Input text-nya 10%. Kemudian kalian klik calculate text-nya. Amount-nya kalian isikan. Ketika kalian cek calculate text, di sini ada tagihan 1.210. Karena sudah sama teks 10%. Jadi 1.100 ditambah teks 110. Nah, supaya di information ini saldo kalian balance, maka amount yang kalian masukkan, kalian ikutin yang di balance ini kan 1.210. Sehingga di amount-nya silakan kalian masukkan amount 1.210. Kalian enter, pastikan di sini balance-nya harus hijau warnanya. Di sini harus hijau, lalu kemudian pastikan text code di bagian PO reference-nya dia harus 10%. Jadi di bagian basic data, dan di bagian PO reference itu teksnya harus sama 10%. Silakan sudah print screen sehingga saya bisa cek apakah saldo kalian itu masih error atau sudah balance warna hijau. Kalau sudah kalian print screen, kalian save. Ya, kita tunggu. Kita posting ini.
Kalau yang sudah berhasil nanti akan muncul nomor dokumen, itulah nomor dokumen invoice kalian. Ya. Dan di tempat saya masih loading. Nah, ini muncul nomor dokumen, inilah nomor dokumen invoice verification kalian. Silahkan saudara catat dan saudara print screen. Kalian oke? Kalau sudah kalian slash N, kita kembali ke SAP Access, teks 3 selesai. Nah, sekarang kita lihat teks 4-nya. Display the purchase order history. Kita mau lihat bagaimana sih tampilan jurnalnya untuk transaksi tadi. Ya. Kita ke teks 4. Display the purchase order history and follow on document. All the related documents created in the purchasing process can be seen in the purchase order history tab of the purchase order. Silakan saudara masuk ke menunya, logistik, material management, purchasing, purchase order, kemudian display. Kalian lihat itu di langkah-langkahnya ada di halaman 155. Ya, kita masuk ke tab 4. Ini, kita kembali ke sini. Silakan sudah masuk ke menu logistik, kemudian material management, kemudian kalian pilih purchasing, lalu kalian pilih purchase order, lalu kalian pilih display. Biasanya, karena kita barusan selesai mengerjakan untuk PO 45 bla bla bla, maka otomatis di sini displaynya langsung 45 bla bla bla. Ya. Nah, ini kalian lihat di sini. Item details-nya. Kalian klik purchase order history tab. Nah, di sini kita sudah punya 2 dokumen, yaitu dokumen invoice dan dokumen good receipt. Nah, kita mau lihat good receipt-nya ini kalian double klik. Saya klik dulu. Nih, good receipt-nya ini kalian double klik. Kita tunggu ya. Ini masih loading. Coba nomor material dokumennya. Oke. Nomor material dokumennya kalian pilih di bagian good receipt, kemudian kalian double klik sehingga muncul, kalian lihat di title bar-nya display material dokumen. Sekarang silahkan saudara pilih dokumen info di sini. Tadi kan kita di general tab, sekarang kalian klik dokumen info tab, pilih FI dokumen atau dokumen di bagian akuntansi, FI dokumen. Muncul list of document in accounting, kalian double klik yang accounting dokumen. Nah, saudara, inilah bentuk jurnal ketika software SAP itu melakukan penjurnalan. Inilah bentuk jurnalnya. Bu, tahu debit kreditnya dari mana? Ingat, dari posting key-nya. Ya. Nih, kita menerima good receipt. Good receipt material ini di sisi B96 ini saya juga nggak hafalin sisi debit atau kredit, tapi coba kalau kita logika 89 ini sepertinya debit, karena kan kita good receipt, kita sudah menerima barang dagang, sehingga barang dagang atau persediaan kita bertambah, sehingga trading good
Trading goods ini istilah untuk akun barang dagang atau persediaan di perusahaan IDES. Dia ada di sisi debit, ini jurnalnya debit. Sekali lagi debitnya kita tahu dari mana, dari posting T ini ya. Debit sebesar 1.100 karena kita beli 2 TV tadi, sudah termasuk tax. Kreditnya adalah good receipt atau invoice 1.100. Inilah tampilan jurnal. Jadi bukan tampilan jurnal umum ketika kita buat manual itu ya, tapi kalau di SAP tampilan jurnal itu seperti ini. Nah, silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word, itu teks 4. Nah, sekarang saudara back, hijau, back lagi, kembali ke standar PO ini. Sekarang kita double klik yang invoice-nya nih, yang bawah. Saudara klik, double klik. Di bawah title bar ada follow on dokumen, silakan saudara klik. Kemudian muncul list of document in accounting. Pilih yang accounting dokumen, kalian double klik. Ini jurnal ketika kita melakukan invoice verification. Nah, di invoice verification ini bedanya apa? Bedanya adalah tadi kalau ketika good receipt kita hanya melakukan jurnal, oh barang dagang kita bertambah. Jadi ada trading good di debit, kreditnya good receipt atau invoice verification. Nah, kalau di tahapan invoice verification itu kan kita mau melakukan pembayaran ke Black AG. Sehingga di sini debitnya itu Black AG. Utang kita ke Black AG berkurang. Utang berkurang itu kan tercatat di sisi debit. Hingga di sini debitnya sebesar 1.210, kreditnya ada goods receipt or invoice verification 1.100, dan ada input tax 110. Itu perbedaan jurnal ketika good receipt dan ketika invoice verification. Ya, jadi saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah ketika membuat purchase order, bagian finance itu tidak membuat jurnalnya. Kalau di tahapan good receipt, bagian akuntansi buat jurnalnya tadi ya, penerimaan barang dagang. Dan yang terakhir ketika invoice verification, jurnalnya adalah akan ada pengakuan utang kita kepada vendor itu sudah berkurang. Nah, sekarang silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word, tugas 10 sudah selesai. Ya, silakan saudara flash N, kita kembali ke SAP isi akses, dan kita akan lanjutkan ke exercise 11. Oke ya, kalian save dulu, jangan lupa ya. Nah, untuk tugas 11 ini, tugasnya kalian jadikan satu sama yang tadi, nggak masalah ya, nanti kalian kirim ke web, jadi hanya satu file aja. Oke, kita ke exercise 11, yaitu mengenai closing procedure in account payable. Kalian lihat tuh, kalau di soft copy itu ada di halaman 163, kalau di modul hard copy ada di halaman 175. Kita lihat business example-nya. Depending on legal requirement, various procedures need to be completed in the subsidiary ledger before financial statement can be created in the general ledger. Berdasarkan permintaan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut, beberapa prosedur itu meminta agar perusahaan itu membuat konfirmasi saldo vendornya. Tugas pertama kita adalah kita mau men-setting print balance confirmation yang akan kita kirimkan kepada vendor. Kalian boleh lihat solution 11, ya, langkah-langkahnya ada di situ nih. Kalian pilih menu-menu berikut ini, ya. Kita kembali ke SAP isi akses. Silahkan saudara pilih accounting, kemudian financial accounting, lalu account payable, lalu periodic processing, closing, check or count, kemudian balance confirmation, pilih yang print. Kemudian silakan saudara pilih go to di menu bar di atas standar toolbar.
variance, kemudian get. Go to variance get, kalian klik. Muncul ini, dialog box seperti ini. Kalian double klik yang AC010. Sehingga langsung muncul vendor bla bla bla. Itu akan otomatis terisi vendor 1000, company code 1000, reconciliation key date-nya 28 bulan 2 tahun 2021. Tidak perlu kalian ubah, langsung kalian execute. Inilah yang dinamakan dengan dokumen balance confirmation. Kita lihat isinya apa. Company CEB Berlin, Kolping Street 15, Berlin, balance confirmation tanggal 15, ya. Balance confirmation on, jadi di akhir bulan Februari kemarin. Dear Sir or Madam, in connection with the checking of our year-end closing, we would ask you to compare the open item list in the line item list from 28 Februari 2021 with your ledgers and to confirm the agreement with the balance on the last page of this letter up until the 25 March 2021. If on checking your discovery any differences, please let us know so that the reason for the differences can be ascertained. Jadi ceritanya kita konfirmasi, hello company CEB Berlin, kita mau mengkonfirmasikan saldo utang saya kepada perusahaan Anda sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan lampiran yang akan saya lampirkan bersamaan dengan surat ini, ceritanya seperti itu, ya. Your sincerely IDES. Jadi ini yang mengirimkan kita, perusahaan IDES. Nah, ini kita ada dokumen bla bla bla, amount kita sekian sampai dengan ini transaksi-transaksi yang kemarin. Ini page 1 untuk dari halaman yang keempat. Kalau kita pengen lihat di halaman berikutnya, nih, kalian klik ini aja di standar toolbar ini kan ada page down itu, kalian klik ini di halaman kedua, isinya masih transaksi atau list transaksi yang pernah kita lakukan perusahaan IDES dengan perusahaan CEB Berlin. Nih, kalian lihat di page 3. Di page 3 ini ada apa? Halaman yang harus diisi oleh perusahaan CEB tadi, replay, konfirmasi bahwa benar nggak sih saldo yang ada di catatan vendor CEB itu juga 1.3.085,9 euro. Kalau sama ya udah, ini dibalas lah, sama lakunya ya. Kemudian di halaman keempat, kalau tidak mungkin, kalau tidak sama, alasannya kenapa itu ditampilkan di sini. Ada place or date-nya, ada stamp and signature. Jadi kalian tinggal ngeprint aja, kemudian kalian kirim ke vendor. Atau kalian bisa langsung email kepada vendor. Ya. Kalian kembali ke halaman pertama. Silakan saudara print screen, jadi saya bisa melihat apakah saudara benar-benar sudah berhasil belum untuk melihat dokumen balance confirmation. Ya, silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word untuk exercise 11 teks 1. Nah, sekarang kita masuk ke teks 2, yaitu revalue foreign currency. Saudara /N. Kita mau melakukan revaluasi foreign currency-nya. Silahkan saudara lihat ya, ada di modul cara-caranya di teks 2. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian pilih account payable, pilih dokumen entry, kemudian pilih invoice. Oke, kemudian company code-nya sudah 1000.
vendornya kita masukkan agensi C, pagar-pagar. Agensi C, pagar-pagar. Kemudian invoice date-nya tanggal hari ini, tapi bulan lalu, jadi 15 Februari 2021. Ingat, hati-hati invoice-nya tanggal 15 Februari 2021. Enter. Kemudian kita masukkan amount-nya. Ya, kita masukkan amount-nya. Oh, sorry, sebelum kita masukkan amount, di sini kan kita masih pakai euro, sedangkan ini konfirmasinya adalah amount-nya itu 5.000 USD. Jadi sebelum kita masukkan amount, kita ubah dulu ke USD. American dollar. Kemudian baru kita masukkan kita ubah dulu text code-nya 0%, input text. Amount-nya kita masukkan 5.000. Lalu kalian klik calculate text-nya. Reference-nya kalian masukkan 2 pagar-pagar. Ya. Kalau sudah, di sebelah kiri, kalian aktifkan dulu. Kalau tampilannya kalian masih tree off seperti ini, kalian on-kan. Tree on, kemudian kalian pilih dulu that with cost center. Ya. That with cost center, kalian double klik. Nah, sebelum kita masukkan GL account-nya, kalian klik local currency tab di sini. Exchange rate-nya, karena kan kita menggunakan euro, tapi kita transaksi dengan si real estate ini, dia mintanya USD, sehingga exchange rate-nya kalian ganti /2, seperti ini. Kalau sudah, silakan sudah print screen, sehingga saya tahu bahwa kalian sudah ubah untuk local currency-nya. Ya, /2. Kalau sudah enter, ada warning, kalian oke saja, kalian enter lagi. Oke. Kalian enter lagi sampai tidak merah tulisannya. Ya. Nah, kalau sudah kita masukkan GL account-nya 470000. Di sisi debit, amount in document core-nya 5.000. Kalau saudara nggak isi 5.000, nanti di information balance-nya di sini dia nggak akan balance. Jadi kita isikan 5.000. Ya. Kemudian text code-nya pastikan ini 0%. Cost center-nya silakan saudara masukkan untuk cost center CC strip C pagar-pagar. Sekali lagi cost center-nya CC strip C pagar-pagar. Kalau sudah saudara enter, ada warning exchange rate, kalian enter lagi sampai tidak ada tulisan berwarna merah dan balance-nya ini warna hijau. Oke, sampai sini. Kalau sudah saudara print screen dulu, ya. Kalau sudah saudara print screen, silakan saudara pause atau saudara save. Muncul warning, kalian enter lagi. Hati-hati, jangan kebablasan, enter 2 kali aja. Sampai muncul nomor dokumen ini. Ini dokumen invoice untuk foreign currency-nya. Jadi kita setting currency-nya karena kita bisa buat jurnal dengan currency yang berbeda. Tadi USD dan euro ya. Tapi kita harus tahu nilai tukarnya berapa. Tadi kita kebetulan nilai tukarnya kita buat 2 ya. Jadi kita setting di local currency tab. Kalian print screen dan kalian catat untuk nomor dokumennya.
Kalau sudah kalian oke, kemudian kalian back hijau, oh sorry, kalian back kuning aja, kemudian yes, atau slash n lah, kembali ke SAPC Access. Nah terakhir, jadi kita hari ini hanya sampai teks 2 saja. Untuk teks 3-nya itu kalau ada waktu saya akan lakukan minggu depan, kalau enggak nanti kita skip aja karena itu hanya regrouping account payable aja ya. Nah, ini latihan yang terakhir ya. Kalian lihat untuk halaman yang di hard copy itu 182, yang di soft copy kita masuk ke cara yang nomor 4 ya. Kita mau lihat foreign currency valuation-nya. Silakan sudah masuk ke menu accounting, financial accounting, kemudian account payable, pilih yang periodic processing, kemudian closing, pilih valuate, kemudian foreign currency valuation for open item. Kalian double klik. Sudah masuk ke sini, silakan sudah pilih go to, variance, kemudian get. Pilih yang AC010, kalian double klik, sehingga langsung otomatis terinput seperti ini. Kita ubah batch inputnya. SAP F100 strip C pagar-pagar. Kalau sudah kalian execute, muncul seperti ini. Kalian pilih sistem, kemudian service, batch input, kemudian session, sistem, service, batch input, kemudian session. Nah, kalian cari tadi nama kalian. Kalau saya tadi SAPF, ada nggak ya ini tadi? SAPF 120C pagar-pagar. Nih, ada yang AC. Nih, nomor 15 dan nomor 14 tuh kalian berhasil. 06 berhasil. Oh, ini E, sorry. Yang C nomor 16. Tempat saya belum ketemu. Nah, kalian cari nama session name kalian. Di tempat saya malah belum ada ini batch inputnya. Nah, kalian cari. Kalau sudah ketemu tempat kalian, kalian blok. Kemudian kalian proses. Ini kebetulan di tempat saya belum ketemu. Saya ulangi lagi. Oh, kalau yang nggak bisa valuation areanya itu diminta untuk diisi dulu US GAAP, kemudian diproses sistem, service, batch input session. Saya cari lagi ya, untuk tempat saya ada nggak? Kalau di tempat kalian nggak ada ya udah nggak apa-apa, print screen aja sampai step yang ini ya. Oh, ternyata di tempat saya juga nggak ada. Oke lah, kalian print screen saja ya. Kita belum bisa untuk melakukan batch input ini.
Coba saya cek dulu. Oke, ini coba saya ulangin ya. Saya ulangin lagi, coba ini saya double klik company code. Saya masukkan, kita langsung ke GoTo, varian get AC010. Ini saya ganti C, pagar-pagar. Kemudian open itemnya saya klik. Sorry ya. Ini tadi kembali ke sini ya. SAPF 100 strip C pagar-pagar. Kalian klik dulu open itemnya. Vendornya kalian ganti agensi C pagar-pagar. Baru kalian execute. Lalu kemudian sistem, service, batch input session. Semoga ada ini nama saya ya. Kalau enggak ya udah kita skip saja ya. Masih belum muncul, saudara? Di tempat kalian ada yang sudah muncul? Ada yang ketemu nggak? Atau nggak ada semua nih? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tempat kita nggak ada. Ya udahlah, oke lah. Kita print screen dulu aja. Saya coba cari solusinya. Kalau sudah ketemu, kita lanjutkan minggu depan saja ya. Jadi tugas kalian terakhir hanya sampai tadi nomor invoice saja ya. Kalian /n, silahkan kalian keluar dari SAP IC Access. Kita akhiri dulu latihan kita hari ini. Kita kembali jumpa di video untuk teks berikutnya.